Selamat datang kembali dalam perkuliahan Kalkulus Lanjut MA2031. Kita sekarang akan masuk ke dalam bab baru, yaitu mengenai integral lipat. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pengantar dari integral lipat 2. Mari kita mulai. Nah, untuk fungsi dari R ke R, telah diperkenalkan perhitungan integral dengan limit jumlah Riemann. Konsep ini dapat diperumum untuk fungsi dari R2 ke R atau fungsi dari R3 ke R. Mari kita lihat terlebih dahulu ada beberapa definisi terkait dengan partisi dan jumlah Riemann. Misalkan R itu adalah daerah persegi panjang dengan X-nya berada antara A sampai B dan Y-nya terletak antara C sampai D. Partisi P dari persegi panjang R adalah dua buah himpunan XI dari X0 sampai XN dan YJ dari 0 sampai N gitu ya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau misalkan 1 sampai N, 1 sampai M? Boleh saja ya. Tapi dalam hal ini kita ambil yang sama saja. Sehingga X0-nya sama dengan A, lalu XN-nya sama dengan B, Y0-nya sama dengan C, dan terakhir YN-nya sama dengan D. Nah, kemudian kita tuliskan delta X, dalam hal ini partisinya kita ambil partisi seragam, yaitu delta X dibagi panjang sama panjang, yaitu B minus A dibagi N, sedangkan delta Y itu adalah D minus C dibagi N. Pak, boleh nggak nanti delta X-nya berbeda-beda untuk panjang setiap subintervalnya? Boleh saja, nak, tapi tidak kita bahas di sini. Untuk setiap subinterval XI minus 1 XI dan YJ minus 1 YJ dengan IJ dari 1 sampai N, pilih wakil psi I dari XI-1 XI dan eta J untuk YJ-1 sampai YJ gitu ya. Misalkan F-nya itu terbatas, maka jumlah Riemann dari fungsi F dengan partisi P itu dinotasikan dengan RFP. Itu adalah dua si- ada sigma, dua notasi sigma dari F psi I eta J dikali dengan delta X delta Y. Nah, jadi kira-kira yang dilakukan adalah apa gitu ya. Misalkan sekarang katakanlah X-nya itu dari A sampai B yang saya partisi menjadi 4 buah subinterval. Dengan cara yang sama, Y-nya dari C sampai D saya partisi menjadi 4 buah subinterval gitu ya. Jadi persegi panjangnya sendiri dari A sampai B dan Y-nya dari C sampai D gitu ya. Nah, jadi di sini sekarang kalau X-nya 4 dan subinterval di Y-nya adalah 4, maka dia akan membagi menjadi daerah AB cross CD ini akan dibagi menjadi 16 persegi panjang. Oke ya. Dalam setiap persegi panjang, khususnya persegi panjang kuning, saya ambil wakil dari ketinggiannya. Jangan lupa, sekarang kita bicara dalam fungsi dari R2 ke R. Jadi ini bicara di domain, tentu saja di range-nya, di Z-nya, dia masih punya ketinggian. Nah, katakanlah di sini eh, ini tentu saja untuk dari X1 sampai X2, saya pilih psi 2. Lalu untuk dari Y2 sampai Y3, saya pilih eta 3. Gitu ya. Jadi dalam hal ini di, saya punya F di psi 2, eta 3. Nah, di sini ketinggiannya berapa? Ketinggian itu nanti kamu kalikan dengan delta X dikalikan dengan delta Y. Tentu saja delta X kali delta Y ini menjadi luas persegi panjang ya. Luas persegi panjang dikali dengan ketinggian F. F-nya bisa positif atau negatif gitu ya. Dalam hal F-nya positif, saya mencari volume balok gitu ya. Oke, eh, saya pikir itu nanti yang dilakukan adalah itu baru pada satu persegi panjang, saya lakukan ke 16 persegi panjang, saya langsung jumlahkan semua saja. Jadi ini identik dengan ketika kita mempunyai di dimensi satu dimensi ya, yang biasa ini gitu saya partisi sama panjang gitu delta X. Lalu yang saya lakukan setiap setiap subinterval nanti saya pilih wakilnya ya gitu. Misalkan ini wakil di kiri gitu, ini yang di tengah saya ambil wakil di tengah, yang di sini saya ambil di pinggir kiri dan ini saya ambil di pinggir kanan gitu ya. Nanti jumlahan dari persegi panjang hijau ini jumlah Riemann di integral dari fungsi f dari R ke R. Nah, untuk integral f dari R2 ke R tentu saja saya menambahkan satu dimensi ke domainnya gitu ya teman-teman ya. Saya pikir ini tidak masalah.
Jadi nanti secara umum partisipe bisa dibuat lebih umum. Oke, tentukan artinya tentu saja jika f(x) lebih besar dari nol, maka jumlah Riemann dari fungsi f untuk setiap x yang jumlah Riemannnya ini menyatakan apa? Ini menyatakan hampiran dari volumenya. Bagaimana cara menghampirinya? Dengan mencari jumlahan dari volume balok untuk setiap persegi panjang kecil gitu ya, lalu dijumlahkan itu menjadi hampiran dari volume benda yang terletak di atas Z sama dengan nol dan di bawah Z sama dengan fxy. Oke ya, bagaimana dengan kasus fxy kurang dari nol, maka dia akan menjadi, kita sebutnya volume bertanda gitu ya. Kalau tentu saja masih ingat ini ya. Kalau saya punya misalkan Y sama dengan fx, lalu daerah di antara Y sama dengan fx dengan Y sama dengan nol, daerahnya adalah yang ini, daerah yang kuning. Dan daerah yang kuning ini adalah daerah D, dengan luas daerah D itu adalah A gitu. Maka integral fx dari A sampai B itu adalah A gitu ya. Jadi benar-benar integralnya itu adalah luasnya. Tapi ketika saya punya Y-nya sama dengan gx gitu, tapi gx-nya nilai fungsinya ke bawah, karena eh, misalkan pula L luas dari daerah D-nya itu sama dengan A, jadi dua daerah yang mana? Daerah yang sama saja ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya integral GX-nya apa? Integral GX-nya bukan A. Karena integral itu bukan bicara nanti dengan luas, tapi luas bertanda, karena ini akan menjadi negatif A gitu ya. Bahkan ada tafsiran itu menjadi luas bersih, karena nanti ada, kalau ada satu positif satu negatif, dia menjadi eh, menjadi bersihnya gitu ya. Nah, ini sama dalam kasus ini volume bertanda gitu ya. Nah, karena F terbatas di R, maka F terbatas di ini juga. Saya pikir tidak masalah. Untuk setiap IJ 1 sampai N. Nah, kemudian MIJ dan MIJ adalah infimum dan supremum F di ini gitu ya. Jadi eh, saya mencari infimum dan supremum di persegi panjang, daerah persegi panjang. Loh Pak, apa maksudnya infimum supremum gitu ya? Oke. Nah, misalkan nah saya punya interval I 0,1 gitu ya. Pertanyaannya apakah maksimum dari I gitu ya? Maksimum dari I siapa? Nah, maksimum dari I itu tidak ada, nah. Mungkin kamu kaget ya, tapi memang tidak ada karena yang namanya maksimum itu adalah titik sehingga dia yang paling besar di I. Pertanyaannya, Pak satu Pak, tapi satu bukan anggota I. Jadi dia buka maksimumnya tidak ada gitu ya. Dalam hal ini nanti kita akan bicara lebih jauh, nanti mungkin teman-teman kalau ikut di mata kuliah yang lebih tinggi, supremumnya ada. Supremumnya itu adalah satu yang kita nanti definisikan sebagai batas atas terkecil. Saya tidak mau terlalu detail. Dengan cara yang sama, minimum dari I itu tidak ada. Tapi infimum dari I-nya itu adalah nol gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya setiap persegi panjang pasti ada infimum atau supremum dari fungsinya ya teman-teman ya. Infimum supremum dari nilai fungsi di persegi panjang itu gitu ya. Jadi nanti jadi infimum dan supremum itu dari ketinggiannya. Ketinggiannya bisa positif, bisa negatif, nggak masalah ya. Maka saya punya Sn itu jumlahan dari ini akan lebih kecil sama dengan jumlah Riemannnya lebih kecil dari ini. Ini ngomong apa ya? Ini ngomong seperti yang kita pernah tahu ya. Misalkan ini, katakanlah segitiga ini ya. Partinyesinya saya ambil satu buah subinterval saja. Untuk satu buah subinterval ini saya ambil wakilnya itu wakil tengah gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti jumlah Riemannnya itu apa? Jumlah Riemannnya itu adalah luas ini gitu ya. Maka ini adalah jumlah Riemannnya. Dia akan terletak dari apa? Dia akan terletak dari M dikali dengan B minus A gitu ya. Ini akan menjadi delta X. Lalu ini lebih kecil dari M kecil dikali dengan delta X juga ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini hanya perumuman yang lebih tinggi yaitu menjadi eh, MIJ. MIJ itu nilai fungsinya, di sini ya, nilai maaf, karena ini saya jumlahkan untuk setiap persegi panjang gitu ya. Persegi panjang ada banyak. Ada dalam kasus yang tadi saya punya 16 gitu. Secara umum ya bisa bisa lebih banyak dari itu. Jadi MIJ eh,
infimum dari nilai fungsi di persegi panjang itu dikali dengan luasnya delta X delta Y itu akan lebih kecil dari hampiran volumenya RFP itu akan lebih kecil dari supremum supremum dikali dengan delta X delta Y gitu ya. Oke. Jadi itu SN. Nah, bisa dibuktikan teman-teman bahwa kalau N-nya menuju tak hingga, artinya partisinya kalau tadi dibagi 4 saya bagi menjadi 8, saya bagi menjadi 10. Partisinya itu menuju besar sekali, maka SN-nya akan membesar, tapi ini SN kecil, saya tulis jumlah kecil. Oke ya, jumlah bawah, SN besar, jumlah atas. Jadi jumlah atasnya akan mengecil, tapi jumlah bawahnya dia akan membesar gitu ya. Ini langsung kelihatan teman-teman ya, langsung kelihatan. Contohnya apa Pak? Sebentar ya. Ah, saya lihat contoh kasus ini aja ya. Kalau saya ambil S besar, misalkan ini S1 gitu, S1 itu dalam hal ini dia adalah apa? Ini adalah M dikali dengan, maaf, maaf. Ini M dikali dengan B minus A gitu ya. Tapi begitu S2, nah gitu. Maksimumnya sekarang berubah menjadi ini. Ini jadi misalkan katakanlah M1 gitu. Ini menjadi M1 dikali dengan C minus A ditambah M2 ditambah M dikali dengan B minus C. Jadi dia menghitung luas apa? Menghitung luas ini. Jadi dia menghitung luas ini. Maaf. Dia jadi menghitung luas luas ini ya. Ini saya tulis gini aja. Udah gitu nanti ini maksimumnya di sini. Nanti ini gitu ya. Jadi kalau S1 yang mana? S1 itu yang mana? S1 itu yang ini. Maaf pakai ini aja. Nah, S1 ini. Tapi begitu S2 dia dia berkurang. Berkurangnya sejauh apa? Sejauh ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi dia berkurang. Kalau nanti makin lama partisinya makin makin N-nya menuju tak hingga gitu ya, partisinya makin halus, nanti dia akan terus mengecil gitu ya. Dan cara yang sama jumlah bawah itu akan terus membesar. Nah, kalau untuk N menuju tak hingga, jumlah bawahnya itu menuju V, sedangkan jumlah atasnya menuju V juga. Nah, ini Eh, oke, maka ini yang akan kita sebut sebagai integral Riemann, fungsi f atas r gitu ya. Ini jika untuk RFP akan menuju P untuk sembarang panggilan psi I eta J, maka V itu disebut integral lipat 2 atau integral Riemann fungsi f atas daerah persegi panjang R gitu ya. Ditulis double integral f atas daerah R, atau kamu boleh tulis double integral R fx y dA, dA-nya itu atas luas, dapat ditulis double integral R fxy dx dy atau dy dx gitu ya. Sampai saat ini saya nggak tahu ini makhluk apa. Yang saya tahu dia adalah jumlahan ini nih. Double integral ini adalah jumlahan ini. Terus bagaimana menghitungnya? Nah, itu juga belum tahu gitu ya. Nah, perhatikan bahwa tidak semua fungsi terbatas terintegral Riemann gitu ya. Tapi kita tidak akan bicara lebih lanjut karena kita nanti hanya membahas fungsi-fungsi yang terintegral Riemann saja. Dalam hal ini adalah fungsi yang kontinu saja. Kalau tidak kontinu, tidak kontinunya hanya kecil saja. Jika F terbatas dan kontinu di R, kecuali pada himpunannya kecil, himpunannya kecil ya. Kalau di dimensi satu himpunannya kecil itu titik. Kalau di dimensi yang lebih tinggi, di domain, himpunan yang kecilnya itu adalah kurva gitu. Maka fungsi F selalu terintegral Riemann. Buktinya kita tidak lihat, eh kamu bisa lihat di buku-buku yang lebih lanjut mengenai ini ya kalau kamu tertarik. Nah, sifat integral lipat 2 misalkan f G1 G2 adalah fungsi yang terintegral Riemann pada daerah persegi panjang, maka jika R adalah terdiri atas dua persegi panjang, mungkin saya langsung masuk ke ini aja ya supaya langsung kelihatan. Nah, yang pertama, jika R terdiri atas dua persegi panjang, misalkan ini adalah R1 dan R2 gitu ya, yang tidak beririsan dengan R-nya itu gabungan ini. Maka double integral, nah kamu bisa bayangkan ini misalkan fxy-nya positif saja. Jadi double integral fxy dA atas daerah R itu mencari volume.
Tapi volumenya itu di atas R1 dan di atas R2. Untuk menghitung itu sama dengan menghitung volume di atas R1 ditambah menghitung volume di atas R2. Jadi itu. Dan ini bisa diperluas untuk fxy yang positif, negatif, atau ada yang positif, ada yang negatif ya, gitu ya. Jadi saya punya itu. Nah, dengan cara yang sama, jika G1, G2 itu kurang dari ini, maka double integralnya juga ini. Kamu bisa bayangkan G1 dan G2-nya itu adalah konstan. G1 itu misalkan ketinggian 3, G2 adalah ketinggian 4. R-nya itu sendiri persegi panjang dengan luas tertentu gitu ya. Jadi double integral G1R itu menghitung apa? Menghitung balok dengan luas luas alasnya R, luas alasnya selalu sama ya, dikali ketinggian 3. Yang berikutnya kalau misalkan ini 3, ini 4, ini bandingkan dengan yang berikutnya adalah luas alas dikali ketinggian 4. Ya tentu saja volumenya akan lebih kecil. Jadi bisa saya lihat sebagai volume saja gitu ya. Nah, dan ini berlaku juga tidak hanya untuk G1, G2 yang harus positif atau negatif. Asalkan hubungan G1 kurang sama dengan G2 XY dipertahankan untuk setiap XY anggota persegi panjang tadi ya. Dalam hal ini udah gitu, yang ketiga kalau fxy-nya dengan ketinggian C, maka ini fxy dikali C gitu. Dalam hal ini adalah mencari ketinggian C, alasnya R, maka itu akan menjadi luas R dikali ketinggian C. Kamu anggapnya C-nya positif. Tentu saja ini bisa diperluas untuk C yang negatif ya. Linearitas persis sama juga ya, persis sama juga. Kalau ini GX-nya kamu anggap ini ketinggian 4 tambah ketinggian 3. Jadi ini totalnya ketinggiannya berapa? Ketinggian 7. Jadi luas luas daerah R dikali ketinggian 7 itu sama dengan ya luas daerah R dengan ketinggian 4 ditambah dengan luas daerah R dengan ketinggian 3 gitu. Persis sama gitu ya teman-teman ya. eh Begitu juga untuk ini, kamu coba dengan fungsinya kamu ganti dengan konstanta, dia berlaku. Untuk tidak konstanta juga bisa dibuktikan berlaku. Nah, kalau yang ini apa Pak? Ini itu kasus yang seperti tadi ya. Ini kasus yang seperti tadi. Nah, kasus yang ini tadi ya, bahwa jumlahannya terletak antara berapa sampai berapa gitu ya. Saya pikir ini tidak masalah, tapi di dimensi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, keterbatasan integral Riemann. Nah, ini sebenarnya perumuman dari apa yang sudah kita pernah dapat di dimensi yang lebih rendah ya. Apa? Misalkan saya punya, ini ya. Jadi ketika saya punya integral f x dx ini katakanlah dari A sampai B. Jangan lupa teman-teman, ini yang merahnya yang mana? Yang merahnya itu ada di ini gitu ya. Itu yang merahnya. Integral ini itu sama dengan apa? Integral ini itu pasti kalau ini luasnya A, ini luas B, maka ini adalah A kurang B. Gitu ya teman-teman ya. Bagaimana dengan integral mutlak fx dx? Ini adalah yang hijau. Yang hijau itu menjadi apa? Ini adalah dengan A dikurang B. Jangan lupa B-nya itu maaf. Ini A kurang B. Ini A ditambah B, teman-teman. Jadi ya jelas A kurang B akan lebih lebih kecil sebenarnya A ditambah B. Dengan cara yang sama dimutlakan juga sama saja lah, teman-teman. Karena ini selisih dengan jumlahnya dan dengan A dan B keduanya positif. Oke ya teman-teman ya. Oh ini ada ilustrasinya. Dia terletak antara ini di dimensi satu. Saya pikir tapi tadi sudah. Oke ya. Nah itu jadi sebenarnya sifat-sifat ini bisa kamu bayangkan eh, double integral, integral lipat dua itu ya sebagai volume aja dengan menganggap bahwa nilai fungsinya positif. Dan itu bisa dibuktikan nanti tidak hanya untuk nilai F yang bernilai positif saja gitu ya. Nah, pertanyaannya terus bagaimana menghitungnya? Bagaimana menghitungnya? Misalnya Z sama dengan fxy dan F continue pada R persegi panjang, X-nya dari AB, Y-nya dari CD. Fxy-nya lebih besar sama dengan 0 di R. Menghitung double integral dA berarti menghitung volume di atas Z sama dengan 0 dan di bawah Z sama dengan ini. Cara menghitungnya kira-kira seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Jadi misalnya saya punya ini adalah Z sama dengan fxy. Daerahnya itu daerah bawah ya, ini daerah R, saya tandai dengan ini. Nah, ini adalah R-nya. Ini adalah R saya.
gitu ya, persegi panjang AB CD. Nah, pertanyaannya terus yang dilakukan bagaimana kan menghitung volume? Menghitung volume caranya gimana? Saya definisikan fungsi LK gitu ya. X-nya saya ambil sembarang bilangan real K, sembarang bilangan real K di antara A sampai B ini. A, K dari A sampai B. Maka saya hitung kalau yang tadi volume itu saya potong. Begitu saya potong, artinya lalu begitu saya potong, saya hitung LK. LK itu luas lempeng yang hijau itu, luas lempeng tegak yang hijau itu. Gitu ya. Setelah saya dapatkan luas lempeng yang tegak, lalu sekarang untuk setiap X dari A sampai B, ini salah ya. Dari A sampai B, saya ambil kan tadi ini ya, untuk X sama dengan K, maka ada ketinggiannya. Untuk X sama dengan berapa ada ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian dari LX tadi. Gitu ya. Luas dari apa? Nanti pada akhirnya luas dari lempeng-lempeng yang setelah dipotong-potong itu. Nah, setelah saya dapat luas itu, terus yang saya lakukan adalah apa? Jadi nanti setiap satu lempeng ini terkait dengan satu ketinggian di sini nih. Ini misalkan K, satu ketinggian di sini. Dan cara yang sama nanti yang di sini terkait dengan satu ketinggian yang baru. Nah, misalkan di sini gitu. Nah, nanti udah gitu saya konstruksi dia akan menjadi luasan ini. Nah, udah luasan ini nanti saya jumlahkan secara X ya. Gitu jadi saya lakukan. Jadi nanti setelah saya dapat LK-nya nanti saya jumlahkan L ya ini untuk sembarang K-nya itu untuk sembarang X ya. LX nanti dikalikan dengan delta X gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi jumlah ambil dulu luas ini diberikan oleh integral, lalu eh, setiap luasan ini saya hitung ke belakang dan ke depan gitu kira-kira ya. Jadi misalkan X sembilan K ini maka luas bidang di antara Z sembilan nol dan ini sepanjang Y sembilan C sampai Y sembilan D adalah LK itu diberikan oleh ini gitu ya. Lalu saya ambil partisi X0 sampai ini gitu ya. Jadi setelah tadi saya ambil di sini, saya ambil partisi ini. Oke. Yang sama panjang dari interval AB. Ambil sembarang titik psi I di antara XI minus 1 sampai XI. Nah, tadi ya. Jadi ini saya ambil lalu psi I, ambil satu wakil di sini ketinggiannya berapa, lalu saya jumlahkan jumlah rimanya. L dari wakil tadi dikali dengan delta X. L dari wakil itu adalah apa? L dari wakil itu double integral F dari eh, psi I, Y. Jadi adalah ini. Tinggal saya substitusi ya. Dan ini saya jumlahkan untuk delta X. Lalu dengan membuat N menuju tak hingga, dia akan menjadi double integral Fx y dy dx. Gitu ya. Karena menjadi volumenya. Volumenya itu yang didefinisikan sebagai eh, double integral ini. Double integral antara A, B, C, D. Seperti itu. Gitu ya. Jadi diperoleh saya punya seperti ini. Saya pikir itu dia masalah ya. Yang berikutnya pertanyaannya adalah ini pertanyaannya kan Pak bisa ditulis dx bisa di. Jadi tadi kita udah lihat double integralnya integral lipat 2 ini bagaimana cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan integral berulang. Jadi hati-hati teman-teman ya ketika saya bicara tentang yang kiri ini integral lipat 2 volume. Yang ini itu cara menghitung yaitu integral berulang ya menghitung integral dua kali gitu kira-kira. Misalkan f fungsi kontinu di R, maka double integral ini, integral lipat 2 ini adalah integral berulang ini atau integral berulang ini. Dengan aturan pengintegralnya bisa ditukar. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang kita sebut dengan teorema Fubini. Oke ya, asalkan f-nya kontinu. Kok kontinu buat apa gitu ya? Nah, kita coba ya. Misalkan f kontinu di R, AB, CD akan ditunjukkan bahwa double integral ini sama dengan ini. Nah, misalkan sekarang saya ambil karena ini mau dihitung terhadap Y, misalkan saya partisi Y-nya, partisi dari CD menjadi N bagian, sama panjang saja. Definisikan fx. Fx-nya itu adalah apa? F besar x itu adalah integral dari C sampai D, eh, integral fxy dy. Jangan lupa teman-teman, ini diintegralkan dari Y, berarti x-nya itu fix gitu ya, x-nya dianggap konstan. Jadi untuk setiap x ada integralnya, untuk setiap x ada integralnya gitu kira-kira ya. Nah, ini berarti fx-nya itu boleh saya tulis sebagai jumlahan oke, jumlahan berdasarkan tadi ya Y0, Y1, Y1 sampai Y2, Y2 sampai 3 sampai terakhir Y ini salah ya, YN-1 sampai YN. YN-1 sampai YN. Jadi saya punya itu. Lalu karena F kontinu di R,
Maka berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk integral, maka integral ini bisa saya tulis sebagai fx dikali eta j dikali dengan yj minus yj1. Jadi integral ini boleh saya tulis, jangan lupa teman-teman, teorema nilai rata-rata untuk integral itu menghubungkan integral dengan nilai fungsinya. Ya, jadi nanti integral ini berubah menjadi nilai fungsi dikali dengan lebarnya yj dikurangi yj minus satu, gitu ya. Untuk suatu eta j-nya terletak antara yj minus satu sampai yj. Jadi saya udah punya fx-nya. Lalu menggunakan definisi integral untuk satu kubah sebagai limit jumlah Riemann, maka integral AB fx dx itu menjadi limit untuk n menuju tak hingga dari sigma f psi xi minus satu, ya, definisi integral untuk sebagai limit jumlah Riemann. Maka integral AB fx dx. Oh, tadi fx-nya udah ada, lalu saya jumlahkan, kalau tadi jumlahkan terhadap y, saya jumlahkan terhadap x gitu ya. Maka ini akan berubah menjadi limit dari sigma f dari psi xi minus satu xi ini oke ya, integral ini ya, ini menggunakan limit jumlah Riemann saja. Lalu akibatnya double integral ini berubah menjadi limit dari sigma i dan satu f psi-nya, f psi i itu tinggal saya substitusi sigma yang n ini ya, maaf. Jadi ini menjadi sigma ini gitu ya. Dan ini definisi dari double integral, teman-teman. Jadi sekarang saya punya integral berulang ini adalah integral lipat dua ini gitu ya. Dan cara yang sama saya bisa lakukan proses yang sama mulai dari pertama kali untuk X, kemudian untuk Y, dia akan mendapatkan integral lipat dua yang sama. Akibatnya karena integral lipat duanya lipat duanya sama, maka integral berulangnya akan sama. Gitu ya saya pikir. Eh, nah, setelah ini ya harus kamu coba untuk berlatih ya. Yang selanjutnya kita melihat bagaimana untuk integral lipat dua pada daerah sembarang. Oke, terima kasih.